warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa zinata arsihi wa ridha nafsihi wa bidata kalimatihi wa muntaha ilmihi wa jami'a ma sya'a wa khalaqa wa dara'a wa dara'a alimul ghaibi wa syahadah ar-rahmanur rahim al-malikul quddus al-azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu itu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa hadil imam wal ummah wa ra'i wa ra'iyah alif baina qulubihim bil khairat idfa syaraka iman. Allahumma wa antal alimu bisawakilina wa asliha wa antal alimu bihawaijina faqdi wa antal alimu bidhunubina faghfirha wa antal alimu bi'udubina fasqilha la turina haitsu nahaitana wa la tahbutana haitsu amartana la tansana dikraka wa la tuhjina makraka la tuhawwijna ila ghairika la taj'alna minal ghafilin. Allahumma alhimna rushdana wa ala'na min syarri anfusina asghirna bika amal siwaka iqta'anna kulla qati'in yaqta'una anka alhimna dikraka wa syukurka wa husna ibadatika. La ilaha illallah ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la tahdik asqarana wa la tu'akhidna bisu'i amalina wa la tuhbina fi ghaflatin wa la ta'khudna ala ghaflah. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul hamidul karim. Wa nahnu 'ala ma qala khaliquna wa raziquna minasy syaitani biqalbin salim. Pertama-tama yang kami muliakan dan kami hormati Sahibul Bait Bapak Adang sekeluarga, yang saya hormati dan saya muliakan Ketua LGTGN beserta jajarannya, dan saya hormati dan saya muliakan
sepuh, tidak sepuh, dan pula yang saya hormati dan saya muliakan, ikhwan, akhwat, TKN, Pondok Pesantren Surya Raya. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat walafiat sehingga bisa hadir di dalam acara manaqib rutinan ini. Mudah-mudahan langkah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan imbalan untuk bekal kita ke sana. Dan pula salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikut-pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat wal asri innal insana lafi khusr, yang artinya wal asri demi masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan masa, dengan waktu. Innal insana, sumpahnya sesungguhnya manusia lafi khusr, tetap ada dalam kerugian. Jadi kita manusia, semua manusia termasuk kita ini adalah berada dalam kerugian. Yang tidak rugi siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, dan berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan saling berpesan dengan kesabaran. Itulah orang yang keluar dari kerugian. Jadi semua manusia rugi Allah dengan itu sumpah wal asri, demi masa, demi waktu. Apa artinya waktu dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini remeh sekali ya waktu. Ternyata waktu itu kalau kita perhatikan luar biasa mahalnya. Misalnya kita ini belum terasa mahalnya waktu karena kita sehat, tidak butuh apa-apa, bernapas enak, makan enak, duduk enak. Nah, tapi coba sementara dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa bernapas. Saya dibawa ke ICU, dibantu dengan alat. Nah, kemudian berapa 1 jam kita bayar? Seandainya 1 bulan sudah habis uang kita. Itu waktu. Belum makan, bagaimana kalau tidak bisa makan? Tapi kita seakan-akan tidak merasa kalau sehat itu suatu nikmat. Coba kalau kita bayangkan lagi, kita kerja 1 hari 8 jam itu dibayar misalnya kuli biasa 150, ya. Kemudian coba ada yang kerja sama saya 1 jam, tapi dilakban mulutnya, hidungnya, nggak boleh bernapas. Kemudian dibayar 500.000 1 jam saja, nggak usah lama-lama. Tentunya tidak mau. Padahal 500, mereka tadi kerja 158 jam, tapi 1 jam saja tidak mau. Sampai gambaran kira 1 juta udah, tetap tidak mau. Itulah menandakan bahwa waktu itu mahal. Taunya rugi untung itu karena adanya modal, dan modalnya kita bernapas, itu modal. Kalau dagang modalnya uang,
uangnya digolang. Kalau berlebih berarti untung, kalau kurang berarti rugi. Nah, kalau umur napas itu modal, kalau kira bisa menguntungkan, tambah pahala, tambah amal kebaikan. Nah, berarti itu umur kita untung. Tapi kalau umur dipakai, napas kita dipakai, tidak ada kebaikannya, itu namanya umur, namanya rugi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahsahullahu wa nasuhu. Ahsahu, menghitung. Pada pernapasan itu Allahu siapa? Allah. Jadi Allah itu menghitung pernapasan itu keluar masuknya napas itu terhitung. Maka betul sekali murid kita mengajarkan namanya dzikir khofi, agar supaya masuk keluarnya napas itu perhitungkan kebaikan terus menerus, untung terus, gitu. Bernapas keluar Allah, gitu masuk Allah, hatinya itu tidak sepi daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya keuntungan. Tapi kalau kita ghaflah, silakan disebut dalam Al-Quran, wala takum minal ghafilin, kamu jangan termasuk orang-orang yang lupa. Zikir jaharnya lupa, zikir khafilnya lupa. Nah, itu berarti rugi kita. Tapi umumnya yang rugi itu tentang penghasilan dunia yang diperhitungkan umumnya kita. Padahal keuntungan dunia itu innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qadar. Kehidupan dunia itu hanya mata, kesenangan yang menipu, kesenangan yang sementara. Makanya supaya tidak lupa dengan mata ini, mata uang kita disebut namanya duit, supaya aja lupa. Maksudnya duit itu pertama doalah, terus usahalah, imanlah, ikhlaslah, ihsanlah. Dari Islam, iman, ihsan, ikhlas, takwalah, tawakallah, tauhidlah, taubatlah. Nah, jadi duit namanya. Jadi kalau kita benar-benar kita merasa kurang, doa kepada Allah. Lahu da'watul haq, diperintah ud'uni astajib lakum. Diperintah, kalau tidak mau doa, sombong orang, maka suruh minta. Kalau minta harus usahakan. Usaha pertama perintah Allah kita laksanakan, diusahakan juga larangan ditinggalkan. Jangan hanya sekedar melakukan perintah Allah semaunya, menjauhi larangannya sebisanya. Itu namanya tidak usaha. Ya benar, lakukan perintah Allah sebisanya. Sebisanya sudah diusahakan. Kalau bisanya begini, nah, kita manakib. Contoh kita mau usaha bikin berangkat manakib, tapi ternyata ada tamu. Ya, kamu datang nggak keluar. Ya, bisanya apa? Nggak berangkat. Nah itu namanya melakukan perintah sebisanya. Sudah dipaksa benar-benar, tapi nyatanya tidak bisa. Itulah namanya melakukan perintah Allah sebisanya, menjauhi larangannya semuanya. Nah, larangan ditinggal, semuanya larangan. Tidak boleh
ini aku yang belum bisa, yang ini bisa, ini bisa, ini maaf, ini aku belum bisa. Larangan itu belum takwa. Jadi orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman. Sekarang iman apa itu iman? Orang mengatakan aku iman semua. Semua orang Islam mengatakan aku beriman. Tapi nyatanya pernah kejadian dalam perjalanan Rasulullah SAW kedatangan orang Arab Badui, orang Arabu amanah, ulam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arab Badui datang ke Rasulullah SAW. Dia matur, ya Rasulullah, aku sudah beriman. Kemudian dijawab ya Rasulullah, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi bilang aja aku sudah Islam. Tapi iman belum masuk ke dalam hati kamu. Jangan-jangan kita begitu juga. Kita mengaku orang iman, tapi nyatanya iman belum masuk. Nah, bagaimana cara untuk masukkan iman? Kita dibimbing oleh musuh kita, yaitu la ilaha illallah. Itu ikrar dalam lisan, al-ikrar dalam lisan, wa tasdiq fil jannah. Maka yakinkan dalam hati. Kalau pikirnya ada itu dalam cara agar supaya apa yang diucapkan itu adalah diyakini oleh hati, sehingga betul-betul mengakui Allah itu Tuhan, betul-betul hati meyakini Nabi Muhammad itu utusan. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Tidak ada lain. Orang beriman itu adalah orang-orang yang mengaku iman kepada Allah, mengaku iman kepada Rasulullah, kemudian tidak ragu. Setelah tidak ragu, wajah itu bi amwalihim wa anfusihim, dia mengerahkan semua kemampuan badan jasmaninya, mengerahkan semua yang dimiliki harta bendanya untuk fisabilillah, untuk ke jalan Allah. Bukan hanya badannya saja, tapi juga harta bendanya. Baru itu namanya ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar keimanan. Dalam ayat yang lain, orang beriman itu adalah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, surat Al-Furqan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Apa itu tulisannya? Tabarakal ladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Baca itu masa ya. Ada ayat-ayat yang menegaskan orang beriman, bukan hanya satu ayat, bahkan pasti puluhan ayat dalam Al-Quran dibolak-balik. Maksudnya agar supaya kita itu tidak main-main. Sebabnya kalau sudah kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus ada bukti. Buktinya bersama ikrar dalam ucapan mulutnya, la ilaha illallah. Bukti yang kedua, meyakinkan hati. Ketiganya, wa amalun bil arkan, dipraktekkan untuk sehari-hari. Itu orang yang tidak rugi. Yang keduanya adalah wa tawasau bil haqqi, berpesan-pesan dengan kebenaran, saling
tolong menolong, menasihati tentang kebenaran. Ketiganya yaitu saling tolong menolong, saling menasihati tentang kesabaran. Memang sabar itu susah juga. Sabru kasibri, sabar itu bagaikan jadam, pahit dan susah untuk dimakan, kecuali kalau benar-benar ingin sembuh, obatnya jadam, dia harus benar-benar diminum. Nah, as-sabru kasibri, as-sabru nisful iman. Rasulullah bersabda, as-sabru nisful iman, sabar itu adalah separuh dari iman. Digambarkan sabar itu adalah bagaikan manusia itu kepala. Kalau manusia tidak ada kepala, begitu juga kita manusia ingin berhasil, kalau tidak ada kesabaran, tidak ada sabar, tidak akan muncul keberhasilan. Kan sebutnya kalau bersabar bahasa Indonesia namanya perjuangan. Bahasanya itu perjuangan, itu prihatin kan? Prihatin itu perih hati, kalau sudah itu perih hati. Jujur, wani resiko. Perjuangan doa. Wani resikonya banyak, kita berani menghadapinya. Nanti berhasil apa yang kita inginkan. Jadi sabar bukan sabar misi, tapi tidur aja. Nah, nggak mau kerjain, sabar tuh. Itu bukan sabar, namanya malas sebenarnya. Iya, orang malas mungkin. Hampir sama tipis. Iya kan? Sabar aja. Maksudnya apa? Maksud sabar itu aku mau rajin, tapi nunggu dulu, masih ada di klien. Kalau nyampe aku masa laksanakan. Maksudnya gitu, maksudnya itu. Ya nggak akan mungkin lah, mau dilaksanakan masih nunggu dulu. Nggak bisa, harus dipaksa. Itulah satu-satunya orang yang beruntung. Kalau kita tidak mau beriman, tidak mau tawasau bil haq, tidak mau tawasau bis sabri, jelas kita itu berada dalam manusia yang rata-rata yaitu yang rugi. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal Amin. Allahumma inna billahi wa amin wa yusalli fi wa lima wa yaswa wa ta'ala min ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورحمة الله في حياته والله موفق إلى أفضل الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.